Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Bintan, selanjutnya Bapak Sekda, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Bintan, lalu kemudian Bapak Kajari Pengadilan Agama, kemudian Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Itu saya hafal semua karena saya lihat coretan Pak Bupati. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dihimbau gelar. Insyaallah hadirin hadirat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti melalui radio dan streaming, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak Bupati, bapak-bapak, ibu-ibu, saya berdiri. Sebetulnya saya mau duduk juga seperti Pak Bupati tadi, tapi nampaknya ini memang jam-jam genting. Perut kenyang, kata orang Melayu, tegang urat perut, kendur urat mata. Bukan saya menyindir Bapak Ibu, yang mengantuk itu bukan Bapak, saya mengantuk. Karena udah masuk tadi gonggong satu piring. Ada pepatahnya itu. Kepulauan Riau menggonggong, Ustadz Somad tetap berlalu. Disinilah cuman gonggong yang halal, yang lain haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada anak lajang 2 orang ingin meminang anak gadis, yang satu PNS, yang satu pengusaha walaupun sukses, tapi besar kemungkinan yang akan diterima itu jadi menantu adalah yang PNS. Betul apa tidak? Kenapa begitu? Karena yang pengusaha ini tak ada jaminan. Jangankan jaminan hari tua, jaminan hari muda pun tak pasti. Ini buktinya, berapa banyak pengusaha yang sukses ketika datang Covid hancur. Tapi PNS memang dia tak banyak, tapi mengalir terus. Jadi berapa banyak orang yang ingin menjadi PNS? Bagi PNS ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi cobalah tanya kepada orang yang ikut tes ujian PNS dan tak lulus-lulus, betapa nikmatnya jadi PNS itu. Ini jangan-jangan Ustadz Somad ini termasuk PNS yang tak lulus. Saya PNS yang lulus 11 tahun jadi PNS dan keluar dari PNS. Walaupun PNS itu adalah cita-cita tertinggi. PNS itu adalah setiap anak Indonesia, setiap emak-emak di Indonesia ingin anaknya jadi PNS. Dan saya jadi PNS itu karena doa almarhumah emak saya. Begitu emak saya meninggal, saya pun keluar dari PNS. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menganggap sesuatu itu sebagai nikmat kalau kita tidak membandingkannya dengan orang lain. Dan kita tidak akan pernah mensyukuri nikmat kalau kita tidak menganggapnya sebagai nikmat. Cobalah tanya orang-orang yang sukses. Di mana sekolah? Di Yogyakarta. S2-nya di mana? Di Jakarta. S3-nya di mana? Di Bandung. Setelah itu apa pertanyaannya? Udah PNS atau belum? PNS menjadi cita-cita tertinggi. Maka bersyukurlah yang sudah jadi PNS, dan yang belum PNS honorer sama-sama kita doakan mudah-mudahan ada PNS yang meninggal dunia sehingga menggantikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memang hidup ini kalau kita memandang terus ke atas tidak akan pernah bersyukur. Orang yang punya mobil Ferrari harganya 3 miliar, dia tetap mengeluh dan tidak bersyukur. Kenapa? Karena dia selalu memandang ke atas, yang dilihatnya temannya yang punya pesawat pribadi. Oh, sedapnya lah punya naik pesawat pribadi. Begitu dapat berita pesawat masuk ke laut, baru dia bersyukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada polisi, ada tentara, ada hakim pengadilan, ada pengacara, ada jaksa. Ini semua hanyalah casing. Ini semua hanyalah sampul. Isinya di dalam adalah kulit yang membalut tulang belulang. Ada jantung, ada paru-paru, ada buah pinggang, ada otak, ada hati.
ada kulit, ada bulu, ada darah, ada daging, dan semua itu akan menjadi santapan cacing tanah. Hari ini Abdul Somad dimuliakan, disambut, tapi sampai masanya yang ditanya bukan Abdul Somad, tapi yang ditanya pakai kata ganti orang ketiga. Datanglah orang Bintan ke Pekanbaru. Dulu orang bertanya, apa kabar Ustadz Somad? Dulu orang bertanya, di mana jadwal Ustadz di Batam? Begitu datang ke Pekanbaru, pertanyaannya sudah berubah, kuburnya di mana? Syukur-syukur orang bertanya kuburnya. Banyak orang yang lupa. Itu makanya setiap jamaah yang mau berfoto itu selalulah tadi habis makan berfoto. Saya berfoto ini biasa aja, cuman senyumnya itu tidak tahan lama kali. Jadi masker ini termasuk menolong saya juga, karena berfoto pakai masker itu tak perlu kita senyum. Setiap anak-anak kecil kalau datang bersalaman, saya salami. Emaknya minta supaya anak saya berfoto sama anaknya, saya berfoto. Kenapa Ustadz layani, Ustadz ladeni ini anak-anak kecil? Mudah-mudahan foto itu disimpannya, ketika Abdul Somad mati dikirimkannya Al-Fatihah. Mudah-mudahan foto itu dicetaknya, dimasukkannya ke lemari bukunya, ketika dibukanya ingat dia. Maka itulah amal yang tetap kekal abadi, tak putus sampai mati. Alhamdulillah, tadi ketika makan ada salah seorang pegawai PNS punya jabatan, tak boleh disebut nama dan kantornya, menjaga kode etik jurnalistik. Ustadz Somad, ada jadwal di Batam bulan sekian. Insya Allah Pak, apa itu? Meresmikan masjid. Awalnya masjid ini kecil Ustadz, tapi lalu kemudian ada tanah kosong luang bisa kita tambah. Nanti kalau masjid ini siap, insya Allah Ustadz akan datang ceramah meresmikannya. Itu memang bidang saya. Saya memang untuk meresmikan, menandatangani, memencet tombol, membuka tirai, menggunting pintu, itu memang bidang saya. Adapun peletakan batu pertama, terus terang saya tolak, karena beberapa batu yang saya letakkan itu tak bertambah-tambah. Beda kalau yang meletakkannya Pak Bupati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama engkau menjabat, berapa masjid yang kau bangun? Jadwal saya di Jambi, diundanglah saya dari kota Jambi, naik mobil masuk jalan sempit. Dalam hati saya, apa dah, bagaimanalah orang yang mengundang ini? Ternyata sampai di kantor Kapolsek, Kapolsek yang undang. Dalam hati saya, tak level kita ini, sombong kali Ustaz Somad. Kenapa Pak Kapolsek ini dapat prioritas? Saya tanya panitia Jambi. Saya di setiap daerah itu ada timnya. Ada tim UAS Aceh, ada tim UAS Sumut, ada tim UAS Kepri, ada tim UAS Jambi. Saya tanya tim Jambi, kenapa kita datang ke kantor Kapolsek ini? Ada apa? Ini Kapolsek mampu membangun masjid Pak Ustadz, dan ini hasil swadaya dia kumpulkan dari uang-uang yang ada di Polsek, di masyarakat, akhirnya berdiri satu masjid, dan dia mau yang meresmikan adalah Abdul Somad. Berikut ini marilah kita saksikan pengguntingan pita, pembukaan pintu masjid yang akan diserahkan secara seremonial oleh Ustadz Abdul Somad. Penyerahan beras, saya selalu diminta untuk menyerahkan beras. Besok insya Allah acara di Batam, melepas mobil ambulan secara seremonial. Berikut ini peletakan pita, pengguntingan pita, pemotongan pita, penandatanganan prasasti. Lama-lama datang juga rasa takut dalam hati saya. Nanti takutnya kata malaikat, berikut ini masuk surga Abdul Somad secara seremonial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mumpung ada jabatan di tangan, mumpung menjadi PNS, mumpung tanda tangan masih laku, mumpung masih dipercaya, maka pakailah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun jabatanmu, apapun kekuasaanmu, apapun kantormu, apapun seragammu, pakailah Pak. Kelak masanya seragam itu akan dilepas. Kelak masanya SK itu tak lagi laku di bank manapun. Ketika itu barulah ke masjid, ketika itu barulah datang mendengar ceramah Ustadz. Selesai Abdul Somad ceramah, datanglah 3 orang di depan saya. Ustadz Somad, ya Pak, apa yang bisa kami lakukan untuk Islam? Saya tanya, Bapak kerja di mana? Kami baru pensiun Pak Ustadz. Istighfar aja lah Pak.
Dulu waktu kerja, waktu masih ada tanda tangan, waktu masih ada jabatan, kenapa tak dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Makanya saya begitu disampaikan oleh tim UAS Kepri, Ustadz Somad, nanti jadwal kita ke Kabupaten Bintan, nanti Ustadz ceramah di depan Pak Bupati, anggota DPRD, di depan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala dan tak berkepala ikut datang. Inilah tepat betul. Kenapa? Supaya nanti ketika mati saya dibangkitkan di padang mahsyar, ditanya oleh malaikat, "Hai Abdul Somad, sudah kau sampaikan kepada anggota dewan, bupati, sekda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kajari, hakim?" Sudah kusampaikan ya Allah. Ada mereka amalkan? Aku tak tahu ya Allah. Yang jelas sudah kusampaikan, innama anta munzir, engkau hanya pemberi peringatan saja hai Abdul Somad, lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak punya kuasa untuk memaksa orang lain. Saya tak ada jabatan, saya tak ada kekuasaan, saya hanya menyampaikan, dan saya selalu sampaikan ceramah di mana-mana. Ustadz Abdul Somad sejak lahir sudah disetting untuk menjadi ustadz. Karena dulu waktu almarhumah emak saya mengandung saya dalam perutnya, sakit-sakitan saya, diperiksa oleh dokter, kata dokter ini janinnya ini udah mati di dalam, mau dioperasi, mau dikeluarkan dari dalam perut. Lalu kemudian dibawa kepada seorang kiai ulama, Tuan Guru, Tuan Syekh Muhammad Ali namanya. Datang ke Tuan Syekh Muhammad Ali, bacalah surat Ali Imran ayat 35 sampai 37. Inna 35 sampai 37, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, jadikanlah anak yang ada dalam perutku ini nanti kalau dia lahir akan menjadi muharrar. Almarhumah emak ini tak tahu entah apa arti ayat itu, karena dia orang kampung tak sekolah, dibacanya saja, percaya saja sama kiai, percaya saja sama ustadz, dibacanya pagi, petang, siang, malam. Akhirnya lama-lama sehat, berdetak berdenyut jantungnya, akhirnya anak ini lahir, dimasukkan sekolah agama. Setelah itu saya sekolah pesantren baru, dia tanya, dulu waktu aku mengandungkan engkau, kata Tuan Syekh Kiai Tok Guru disuruhnya baca surat ini, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Apa cerita ayat ini? Mak, ayat ini bercerita tentang Imran. Imran ini punya istri namanya Hannah. Hannah ini lama tak punya anak. Lalu kemudian dia bernazar, ya Allah, kalau aku punya anak, maka anak yang kukandung ini aku berniat dia menjadi muharrar. Muharrar itu artinya menjadi pelayan Tuhan, menjadi penolong agama Allah. Makanya selalu saya katakan di mana-mana, saya akan menjadi ustadz sampai mati. Insya Allah dengan pernyataan ini calon gubernur, calon presiden tak akan takut dia kalau saya mencalonkan diri. Karena saya katakan saya akan menjadi ustadz, menjadi guru agama, menjadi guru bangsa, tidak tersekat di kampus, tidak tersekat di kelas. Kalau hanya di kelas cuma 30 orang yang saya ajar di kelas itu. Saya keluar PNS bukan karena saya melanggar peraturan, saya keluar PNS bukan karena saya nakal. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, mahasiswanya 30.000 orang. Kalau Bapak Ibu tak percaya, datang nanti ke Riau, hitung sendiri. Dosennya lebih kurang 600 sampai 700 orang zaman saya mengajar dulu. Dan di Fakultas Usuluddin itu dosennya 50 orang. Dosen pertama yang menyerahkan laporan BKD, beban kinerja dosen setiap semester, Abdul Somad. Kenapa Ustaz tahu? Saya tengok nama saya pertama di situ. Melaporkan 4 laporan sebagai dosen. Pertama, mengajar. Kedua, penelitian. Yang ketiga, penunjang. Yang keempat, pengabdian masyarakat. Mengajar, masuk saya 12 SKS. Penelitian, buku saya. Setiap semester saya menulis buku. 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat, 66 tanya jawab umroh, 35 lupa pula, 33 masalah kurban, 30 masalah Ramadan. Sengaja saya buat pakai angka-angka. Ini pun sekaligus iklan juga yang mau membeli buku. Oh, jualan buku rupanya Ustaz Somad. Di-download gratis dalam bentuk PDF. Tulis saja di situ, buku Abdul Somad, klik enter, langsung dapat. Apa Ustaz Somad mengiklankan bukunya? Saya cari di internet, tak ada bisa dibuka. Bukan salah internet, paket kau habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Apalah yang Ustaz cari jadi Ustaz ini? Ceramah 3 hari di Kepulauan Riau, di Bintan, balik ke Batam, nanti balik ke Pekanbaru. Setelah itu nanti masuk ke pedalaman Mentawai, Sumatera Barat, di kepulauan, pulau juga dia. Lalu kemudian Ustaz pergi nanti ke Medan, pergi ke Aceh, sampai ke Papua. Yang dicari itu tidak ada apa-apa. Yang dicari itu adalah supaya sampailah dakwah ini kepada umat, dan syukur-syukur mereka mau beramal. Kalaulah dengan ceramah ini ada di antara bapak ibu yang mendengarkan ceramah saya ini, lalu kemudian setelah pulang dia berikrar dalam hatinya, aku akan membangun masjid, aku akan membuat musola, aku akan membuat rumah Quran, maka saya mendapatkan limpahan pahala amal jariah. Saya mau beramal jariah tak ada kekuasaan, saya mau beramal jariah tak ada harta, saya mau beramal jariah menghafal Quran saya tak hafal. Dulu memang waktu di Al-Azhar ada wajib hafalan Quran setahun 2 juz. 4 tahun saya di Al-Azhar 8 juz. Tapi sekarang banyak tak bersisa lagi. Tinggal di hotel menengok orang pakai rok pendek hilang 2 juz. Naik pesawat hilang 4 juz. Ini tinggal kulhu aja lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah salah satu amal jariah. Saya sampaikan ke kantor bupati, ke kantor wali kota, ke kantor gubernur. Lalu kemudian ada pula satu wali kota saya support, lalu kemudian duduk dia menjadi wali kota. Kalau saya ceramah di satu daerah, habis ceramah tabligh akbar pulang selesai. Tapi kalau ada wali kota yang saya support, duduk dia menjadi wali kota, maka berjanji dia setiap satu kelurahan akan kita bangun rumah tahfiz Pak Ustadz. Jadi orientasi saya dalam ceramah ini cuma 3 saja. Pertama, perbaikan pendidikan. Yang kedua, perbaikan ekonomi umat. Yang ketiga, perbaikan politik. Ada beberapa bupati, wali kota minta support, minta endorse. Bedanya dengan Bintan ini, tak ada minta-minta endorse. Udah duduk baru diundangnya. Ini pula dia hebatnya. Mudah-mudahan kita doakan panjang umur, sehat badan, dijadikan amanah ini sebagai amal soleh insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira masalah bersedekah manalah yang paling efektif, ustadz atau pegawai? Tentu Bapak Ibu tak bisa menjawab. Yang pertama, mau dibilang pegawai segan, ini yang ustadz ceramah. Mau dijawab pun mulut tertutup masker, payah. Tapi saya mau mengasih sampel contoh saja. Ceramahlah saya Dewan Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Duta Zakat Nasional. Saya dilantik menjadi Duta Basnas Nasional. Lalu kemudian di provinsi saya Badan Amil Zakat Sosial dulu. Sosialisasi ke kantor-kantor BUMN, bank segala macam. Sekarang karena kesibukan takut saya tidak amanah, saya berhenti. Masuk kantor, keluar kantor, pas dihitung saya tanya, ada peningkatan selama saya jadi tim sosialisasi? Tak meningkat Pak Ustaz. Kenapa? Tak pakai kekuasaan. Tapi ada satu bupati tidak ceramah, tidak khutbah, tidak pakai tabligh akbar, tapi perolehan zakat potong atas. Kenapa? Dengan kekuasaan. Semua PNS pegawai potong atas. Kalau tak siap, siap-siap potong bawah. Kalau tak siap potong atas akan dikeluar, akan macam-macam lah, ada tindakan hukum. Ternyata itulah makanya dalam Islam diajarkan sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah di padang mahsyar, panas terik. Ada 7. Yang pertama mendapatkan naungan bukan ustad, bukan ulama, bukan MUI, bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Al-Wasliyah, bukan Perti, bukan Persis. Yang pertama mendapatkan naungan itu adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil, pemimpin wilayah negara, presiden, provinsi, gubernur, kabupaten, bupati, sampailah paling bawah desa, sampailah di kantor-kantor itu ada kasih, ada macam-macam jabatannya, maka sesungguhnya dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Bupati, berapa penduduk Kabupaten Bintan nih? Kata Pak Bupati, 150.000. 150.000 orang penduduk Kabupaten Bintan.
Jadi apa maknanya? Kalau PNS Kabupaten Bintan amanah jujur, maka dia mendapat kelipatan pahala 150.000 kali lipat. Kalau dia jujur, kalau dia amanah. Kalau dia tak jujur Pak Ustadz, hitung aja lah sendiri. Minta maafnya di akhirat. Makanya kata Nabi SAW, ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Ada manusia ini nanti yang mati menghadap Allah, solatnya banyak. Solatnya banyak. Solat sunat tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, solat tahajud, solat witir, solat duha. Puasa sunatnya banyak. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Baid, puasa Nabi Daud. Zikirnya banyak, solawatnya banyak. Tapi ternyata amalnya yang banyak itu habis diambil oleh orang-orang yang dia aniaya, orang-orang yang dia zalimi. Faniyat hasanatuhu. Kalau yang mengantri itu cuma 4 orang, orang depan, orang belakang, orang kanan, orang kiri. Saya kalau menganiaya orang, saya aniaya tetangga saya 4 orang, depan, belakang, kanan, kiri. Insya Allah bisa saya tebus dengan sedekah saya, wakaf saya, sholat sunat saya, umroh saya. Tapi kalau yang kita aniaya 150.000 orang, yang satu mengambil puasa kita, yang satu mengambil zikir kita, yang satu mengambil umroh kita, yang satu mengambil haji kita, sehingga tak bersisalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini Bapak Ibu dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya berpotensi menjadi penyakit. Berapa banyak kaki yang potong putus karena diabetes meletus. Berapa banyak lutut yang mesti dibawa operasi ke Singapura karena tempurung lutut sudah lapuk. Berapa banyak orang kena penyakit buah pinggang cuci darah karena buah pinggang tak lagi bisa mensterilkan, mencuci darah. Belum lagi kanker usus, ditambah lagi sakit tenggorokan, belum lagi mulut. Ini mesti ditutup, mulut dengan hidung mesti ditutup. Kenapa mulut dan hidung ditutup? Karena COVID tak masuk lewat telinga. Belum ada lagi penelitian. COVID-19 hanya masuk lewat mulut dan hidung, melalui tangan, masuk ke mulut, masuk ke hidung. Kita berdoa mudah-mudahan jangan sampai datang COVID-2021 yang masuk lewat telinga. Sampai hari ini dinyatakan COVID tidak sampai bisa terbang. COVID tak bisa terbang sendiri. Jadi sebetulnya secara hukum maka orang yang ada di kepulauan ini selamat. Kenapa? Karena COVID tak bisa terbang dan COVID tak bisa berenang. Lalu kenapa COVID bisa datang ke Bintan? Dibawa oleh orang yang datang kemari dari zona hitam dan zona merah. Datang orang Jakarta kemari, datang orang Bandung kemari, datang orang Surabaya kemari. Orang Pekanbaru tidak, karena sudah antigen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Kita amat sangat berpotensi untuk sakit dan mati. Makanya banyak manusia stres. Sebetulnya penyakit itu tidak berbahaya, tapi yang berbahaya dia adalah ketakutan yang luar biasa. Yang diserangnya sebetulnya bukan fisiknya, mentalnya sudah kena duluan. Berapa banyak orang yang batuk-batuk sedikit, dan yang aku sudah kena COVID ini. Tapi saya tetap mengikuti 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Ustadz bilang pakai masker, itu kenapa Ustadz tak pakai masker? Ceramah. Ini nanti habis ini pakai lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, walaupun COVID ini merajalela sudah hampir setahun sudah. Saya ingat dulu saya sudah mulai off Maret. Pulang saya dari Solo, sejak itu saya off tak ceramah. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan saya tidak ceramah, tidak keluar kota, hanya webinar online saja. Keluar pertama kali Agustus, pergi saya ke Medan. Sampai di Medan masuk hotel, saya tengok ada timbangan. Saya pun naik ke atas, saya tengok timbangan saya 56 kilo. Ternyata 6 bulan saya di rumah itu bertambah 6 kilo. Apa maknanya? Bahwa ada satu sisi positifnya, ada satu sisi negatifnya. Dengan adanya COVID ini Bapak Ibu terlatih menjadi guru. 80% wali murid minta kepada guru kepala sekolah supaya pendidikan minta tatap muka. Kenapa? Saking kan sudah tak tahannya lagi Bapak Ibu jadi guru, meminta supaya anak-anak ini masuk kelas. Jadi dengan ini kita tahulah rupanya susah mereka mendidik anak-anak kita. Tahulah kita bahwa sebenarnya guru itu bukanlah pegawai, bukanlah orang laundry yang kita kasih duit untuk mencuci baju yang kotor, tapi mereka adalah sahabat kita
supaya sama-sama anak kita itu selamat, supaya mereka bisa menghafal Quran, supaya mereka bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Covid ini juga menunjukkan ternyata negara yang katanya adidaya, Amerika tak berdaya. Malaysia yang hebat, Singapura tutup pintu, tak boleh masuk sama sekali. Jadi satu sisi dia adalah musibah besar, tapi di sisi lain adalah dia juga menyadarkan manusia ada makhluk yang tak nampak oleh mata. Dalam Quran dikatakan, innallaha la yastahi ayatriba masalam ma ba'udatan. Allah tak malu menciptakan makhluk sebesar nyamuk, fama fauqaha, walaupun lebih kecil daripada nyamuk. Nyamuk masih nampak lagi, dia tak nampak. Covid itu tak nampak. Itu yang nampak kita macam rambutan yang dibuat di baleho-baleho itu sudah dibesarkan dengan hiper teleskop berpuluh ratus kali barulah nampak dia. Beberapa bulan yang lalu ada yang mengirimkan video pendek WA ke saya. Inilah Covid pada asal muasalnya, tak nampak, lalu mulai nampak, makin besar, makin besar, makin besar. Yang terakhir, inilah yang Anda tunggu-tunggu. Dikirimnya gambar rambutan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mau mengatakan, hai kau yang merasa dirimu hebat, hai kau yang merasa berkuasa, ternyata kalau dia mau masuk, kau tinggal di dalam istana yang megah, dikawal oleh pengawal sekeliling. 150 pegawai kerajaan Saudi Arabia yang terkenal ketat dan hebat itu dilarikan ke Riyadh, dilarikan ke Jeddah, karena ternyata terkena juga. Covid tak segan pada pegawai kerajaan Saudi Arabia yang katanya hebat, yang katanya kaya raya, yang katanya kaya minyak, kena juga. Yang kaya minyak, apalagi cuman kita minyak jelantah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak Ibu hari ini masih sehat, maka jagalah kesehatan, tetap cuci tangan. Saya tadi begitu sampai langsung, cuman orang Bintan ini lebih lembut dengan Ustadz daripada orang tempat lain. Di sini Ustadz Somad cek dulu suhu, diceknya tangan saya ditembak. Tempat lain langsung ke kening aja tuh. Entah karena saya jalan sama Pak Bupati tadi agaknya. Habis itu cuci tangan. Di tempat lain cuci tangan dulu baru makan. Di sini enggak. Habis makan cuci tangan sekali lagi. Hand sanitizer. Habis itu menjaga jarak. Hanya boleh 100 orang saja. Tidak apa-apa. Ustadz Somad, Ustadz kan biasanya tablik akbar. Saya jadwal rutin ke Bintan ini setahun sekali. Tahun lalu kita masih bisa tablik akbar. Limpah ruah masyarakat di tanah lapang. Tak terpikir tahun itu, karena waktu itu Covid masih di Wuhan lagi. Rupanya sampai juga dia ke Bintan tahun ini. Ustadz Somad, nanti Ustadz ceramah orang tak ramai, hanya 100 orang saja. Pak Bupati, Pak Panitia, saya ini ceramah dengan kamera berdua pun selalu. Di TV itu mana ada orang? Asal udah dihidupkan mereka, berdua aja saya sama kamera. Hai jamaah dimanapun berada, kita berjumpa lagi. Kadang senyum, kadang ketawa, kadang menangis. Maka hari ini masih ada 100 orang, masih alhamdulillah. Andai 100 orang ini pun tak ada, tinggal saya sama kamera, saya lanjutkan juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan untuk tidak bersemangat. Kenapa? Karena kalau kita mati menghadap Allah, yang kita bawa bekal hanyalah amal-amal soleh itu saja. Ketika bapak masuk ke kantor, ibu masuk ke kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, maka selama 8 jam ini bernilai ibadah. Ibadah tidak hanya dibatasi pada sholat duha. Makanya kadang kita ada urusan di kantor, mengantrilah panjang. Kenapa panjang ini? Mohon maaf Pak, pegawainya sedang sholat duha. Dianggapnya sholat duha ibadah, mengurus orang banyak tidak ibadah. Dianggapnya baca yasin ibadah, mengurus masyarakat tidak ibadah. Maka sesungguhnya sholat duha ibadah, baca sholawat ibadah, baca yasin ibadah, tapi juga mengurus orang banyak juga ibadah. Tapi jangan gara-gara ceramah saya ini dibalik. Saya tidak mau ada laporan besok pegawai Pemda Bintan, begitu azan zuhur berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tetap aja mengetik. Kau tak ke masjid, membuat laporan ini pun ibadah. Ada ibadah mahdah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, zakat, puasa, zikir, baca Quran, itu ibadah mahdah, pure, murni ibadah. Tapi ada perbuatan, kalau dibawa nama Allah, dia bernilai ibadah. Memasak, ibu memasakkan nasi untuk suami, nampaknya semua orang memasak.
tapi kalau diniatkan karena Allah menjadi ibadah. Mengurus 150.000 orang satu Kabupaten Bintan, pekerjaan, mendapat gaji dari negara, APBN, APBD, tapi kalau diniatkan karena Allah, maka dia menjadi ibadah. Kekeliruan kita adalah ketika di dalam masjid khusyuk sekhusyuk-khusyuknya, ketika di Makkah takut setakut-takutnya, tapi ketika di kantor kita merasa ini hanyalah pekerjaan, ini hanyalah rutinitas, maka sesungguhnya kita sudah terjebak pada sekularisasi. Islam dibatasi hanya pada 3: saat lahir akikah, saat nikah walimah, saat mati takziah. Hanya itu sajalah ibadah: akikah, walimah, takziah. Padahal segala tindak tanduk perbuatan kita ini adalah ibadah. Kalau bapak begitu semangatnya sholat duha, maka semangat juga masuk kantor. Kalau ibu begitu sholat takut bergerak, segatal apapun kulit takut menggaru, begitu jugalah takutnya saat bekerja. Kenapa? Karena setiap hembusan nafas akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun yang bisa di antara kita ini mempertanggungjawabkan kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati, lintasan pikiran. Maka semuanya mesti kita robah. Aku berangkat ini karena ibadah. Yang kucari adalah ridha Allah. Mudahkan urusan orang. Jangan lagi kita berprinsip kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Alhamdulillah, program-program yang dilakukan di Kabupaten Bintan, secanting beras ketika datang banjir bandang, kesulitan masyarakat, secanting beras inilah yang menyelamatkan. Akhirnya orang bisa masak. Sekarang saya dengar ada pula lagi program baru bahwa orang-orang tua yang tidak mampu, usia 60 ke atas, yang di total jumlahnya sekitar 10.000 orang, akan diberikan BLT bantuan. Maka sesungguhnya ajaran Islam mengajarkan ada namanya zakat produktif. Pedagang yang dia hanya buat gorengan dipikul, maka dibuatkan dia dorongan, diberikan dia sepeda motor, bisa dia berkeliling. Ini produktif. Tapi ada zakat itu yang bersifat konsumtif. Janda tua, apapun tak bisa lagi, suami sudah meninggal, anak-anak pun mati, hidup sebatang kara, maka dia diberikan konsumtif. Dalam agamanya disebut dengan zakat konsumtif. Maka uang negara dipakai dalam bentuk BLT untuk usia lanjut, untuk orang yang tak bisa lagi mencari nafkah. Maka ini adalah salah satu bentuk memudahkan urusan orang. Lain lagi pelayanan kesehatan, sudah memudahkan urusan orang. Man farraju an muslimin kurbatan min kurabid dunia, siapa yang mampu melepaskan kesulitan orang di dunia ini, satu saja kesulitan, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka nanti dia akan dimudahkan Allah segala urusannya pada hari kiamat. Adapun masalah dosa kita, silap kita, kata-kata kita, siapa yang tak berdosa? Sedang Nabi Adam saja berdosa. Apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minal khasirin, nanti kau akan menjadi orang yang rugi, fatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang yang zalim. Adam saja berdosa, apalagi kita anak cucu Adam. Maka kita tutupi dosa-dosa kita itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, tutupilah dosa-dosamu di masa yang lalu dengan perbuatan-perbuatan baik. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang silap, khilaf, salah, buat dosa, summa yatatahhar, mandi, paling bagus mandi, tak sanggup mandi, berwudu tak bisa, tayamum, setelah itu sholat sunat 2 rakaat, usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Bencana-bencana alam, bencana-bencana diri yang kita lihat hari ini semakin menyadarkan kita bahwa kematian begitu dekat. Ustadz-ustadz kita meninggal, setiap hari posting-posting tentang Habib meninggal, ustadz meninggal, kiai meninggal. Belum lagi banjir bandang, gempa bumi Majene, banjir di Sulawesi, di kabupaten, di provinsi, di Kalimantan Selatan. Maka mana daya kita, mana kekuatan kita? Ini sebenarnya semakin menyadarkan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum, banyak-banyaklah beristighfar, innahu kana ghaffara, Allah akan ampunkan dosa. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, sependek-pendek istighfar astaghfirullah, lebih panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang lagi
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu yaghfiru dzunuba la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang memperbanyak istighfar, Allah balas dengan 3. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya diberikan Allah jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesulitannya dikasihkan Allah kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita ini makhluk yang pelupa. Hari ini Abdul Somad yang menyampaikan, besok lusa ketika pukulan musibah itu datang, boleh jadi Abdul Somad lupa. Bapak ibu pula yang menyampaikan lewat update status, lewat tulisan-tulisan di Instagram, lewat video-video pendek di grup-grup di YouTube, di grup-grup WhatsApp. Sebenarnya itu adalah cara untuk mengingatkan dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tadi saya mulai jam 2, sekarang sudah jam 2.45 menit kita bersama, sisanya kita berzikir, minta ampun kepada Allah, karena acara kita adalah zikir dan doa Kabupaten Bintan. 15 menit ini kita manfaatkan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله. Tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, hanya dia saja, tak ada sekutu baginya. Lahul mulku, dia yang punya kekuasaan, walahul hamdu, dia yang layak dipuja dan dipuji. Yuhyi, dia menghidupkan, wa yumit, dia yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adab berdoa dahului dengan Fatihah, karena Fatihah itu tadi pembuka. Fatihah membuka pintu-pintu langit. Fatihah membuka segala kesulitan. Hadiahkan Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW. Hadiahkan Fatihah kepada almarhumah ayah dan ibu. Bacakan Fatihah untuk anak-anak, anak-anak yang masih hidup. Bacakan Fatihah untuk ruhnya, supaya dibukakan Allah pintu hatinya belajar, supaya dijauhkan Allah dia dari maksiat. Sahabat Nabi membacakan Al-Fatihah berkali-kali, lalu dibacakannya kepada orang yang tersengat binatang kalajengking ular. Fatihah dibacakan sahabat berkali-kali, dibacakan ke air untuk orang yang kerasukan setan, dibacakan Al-Fatihah berkali-kali untuk orang yang gila. Begitu riwayat dari hadis sahabat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallah dibaca 3 kali, karena kata Nabi innaha la ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallah itu sepertiga Quran, dibaca 3 kali sama seperti khatam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW disihir, disantet, black magic. Tiba-tiba datang Jibril alaihissalam. Hai Muhammad, rambutmu dicuri oleh orang Yahudi, diikat dalam 11 simpul tali, lalu kemudian simpul tali itu dimasukkan ke dalam sumur. Maka datanglah sahabat Nabi menyelam ke dalam sumur, diambilnya 11 simpul tali itu. Maka 11 simpul tali yang dibuat oleh orang sihir Yahudi, dibacakan 11 ayat, terbukalah simpul-simpul itu. Adapun 11 ayat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itulah 11 ayat. Dibaca pagi, dibaca petang, dibaca mau tidur malam, dibaca waktu malam tahajud. Baik, paling tidak sehari semalam kita baca. Pagi sekali habis sholat subuh, petang sekali habis sholat asar. Kalau tak bisa habis sholat maghrib, tak bisa maghrib habis sholat isya, tak bisa sholat isya
mau tidur malam, tak bisa juga waktu mau tidur malam. Malam pas tahajud, tahajud juga tak bisa, mati aja lah. Setelah itu barulah kita baca pangkal Al-Baqarah, ayat kursi dan ujung Al-Baqarah. Pangkal Al-Baqarah 6 ayat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Habis itu baru ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi dikirimkan Allah malaikat penjaga, dibaca habis subuh dijaga sampai zuhur, dibaca zuhur dijaga sampai asar, dibaca asar dijaga sampai maghrib, dibaca maghrib dijaga sampai isya, dibaca isya dijaga sampai subuh, dibaca waktu mau malam tidur maka dijaga, dikirimkan Allah malaikat. Siapa nama dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa harta punya dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolong selain dia? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tahu tak dia apa yang berkata-kata dalam hati, dalam otak? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Tahukah dia ada daun kayu yang jatuh? Sulitkah baginya mengatur rezeki anak ayam yang kehilangan induk? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lalu kemudian ujung Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fatihah, qul huwallahu 3 kali, qul falaq sekali, qul binas sekali, pangkal ayat Al-Baqarah 6 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 7. Inilah kita amalkan pagi, petang, mau tidur malam atau bangun tahajud malam, paling tidak sehari semalam 2 kali. Lalu kemudian zikir yang paling afdal, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Satu jari ini 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi sekali genggam nih 20. 2 kali genggam 40. Kita pilih selalu angka 40. Kenapa? Karena angka 40 angka kesempurnaan. Karena angka 40 lah orang diangkat jadi profesor. Pada angka 40 lah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maka la ilaha illallah 40. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Genggam yang kedua, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. 2 kali genggam 40. Lalu kemudian setelah itu kita katakan kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan la ilaha illallah kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan la ilaha illallah kita mati, wa biha nub'atsu, dengan la ilaha illallah juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dengan la ilaha illallah juga kita akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi doa tak akan sampai kalau tidak dengan solawat dan salam kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi, berselawat kepada Nabi. Wasallimu, ucapkan salam. Bagaimana cara mengucapkan salam?
Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Kalau tak bisa macam-macam, satu salam saja. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu bersolawat, sedikit-dikit solawat satu, paling afdal banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu barulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal ya Allah. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri ya Allah. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali ya Allah. Tubna ilaik, kami taubat kepadamu atas segala dosa-dosa silap salah kami. Dosa mata melihat yang haram, dosa telinga mendengarkan yang haram, dosa otak memikirkan yang haram, dosa hati tak pernah merujuk kepada yang halal, dosa kaki melangkah kepada yang haram, dosa tangan menyentuh kepada yang haram. Maka ampunkan segala perbuatan kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali zu'amaina pemimpin-pemimpin kami yang saleh, wali ikhwanina saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran wal hafizat, jadikan mereka para penghafal Quran ya Allah, minal mujahidina fi sabilika, jadikan mereka orang yang menolong agamamu dengan harta dan nyawa yang kau titipkan di badan mereka ya Allah. Wahfazna min kulli su' wa syarr, jaga kami, jaga anak-anak kami, jaga kawan-kawan kami, jaga sahabat-sahabat kami dari segala perbuatan maksiat. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikanlah Kabupaten Bintan, jadikan Kepulauan Riau, jadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina was suyuf al mukhtalifa was syada'ida wal. Jadikanlah Indonesia ini negeri yang aman, selamat dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan ala hazihil jamaah, kepada jamaah yang hadir ini dan kepada jamaah yang mengikuti program kami pada siang petang ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima amal kami, innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina, terima taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, engkau sajalah penerima taubat ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra, berikan kami istiqamah dalam hidup ini ya Allah. Ustaz kami, habib kami, buya kami, tuan guru kami masih muda, lebih muda daripada kami, sudah mendahului kami. Kami masih kau berikan hidup karena kami belum layak menghadapi engkau karena dosa kami begitu banyak. Jadikan kami orang yang mengisi usia kami ini dengan amal soleh ya Allah. Jadikan kami bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengagungkanmu ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamatkan kami dari sakaratul maut, selamatkan kami dari azab kubur, selamatkan kami ketika bangkit dari kubur, selamatkan kami ketika di padang mahsyar, selamatkan kami ketika meniti titian suratul mustaqim, selamatkan kami ketika amal kami dihisab, dihitung dan ditimbang, selamatkan kami selamat dari neraka, dan sampai akhirnya kami masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati hamba Allah yang dhaif al-fakir Abdul Somad. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.